Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di IR Klinik kita hari ini. Kita akan membahas tentang alih daya nih. Oke, nah Bapak Ibu jangan lupa sebelum kita mulai, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, sekarang ini sudah sebenarnya dari kemarin-kemarin udah ada pertanyaan yang pengen ditanya nih tentang alih daya atau outsourcing. Boleh dipersiapkan, boleh langsung di chat di kolom chat Teams-nya. Nanti akan kami coba bahas nih bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung hari ini. Ada Mas Enos Alexander. Halo Mas Enos. Halo Mbak Sabi. Oke, apa kabar nih Mas Enos? Luar biasa sehat Mbak Sabi. Kita ketemu lagi ya. Iya setelah sesi bulan lalu. Betul. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya Sabina dari People Development akan menemani Bapak Ibu untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Enos. Kita akan coba mengupas nih tentang alih daya setelah UU Ciker. Betul. Betul ya Mas Enos ya, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, oke, Mas Enos, sebelumnya nih saya mau nanya dulu deh. Sekarang kan udah ada UU Ciker. Ini sebenarnya buat Bapak Ibu yang mungkin di sesi kemarin belum ikut nih. Ya. Kalau udah ada UU Ciker berarti sekarang yang berlaku hanya UU Ciker atau enggak nih Pak Enos? Oke, mungkin ini sekedar refreshment ulang ya, bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu atau tidak meniadakan Undang-Undang 13 tahun 2003 sebelumnya ya teman-teman. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini Mbak Sabina hanya menggantikan atau merubah sebagian ketentuan atau pasal yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, salah satu dampaknya itu tentang alih daya nih, tentang outsourcing. Nah, untuk perbedaannya apa nanti kita bahas selanjutnya. Jadi ada yang berbeda, ada yang masih sama dengan undang-undang sebelumnya. Betul. Yang masih Tidak semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 13 itu dirubah. Gitu. Nah, poin-poin apa yang diubah dalam UU Ciker itu yang mau kita coba ngobrol hari ini berarti ya Pak Enos. Sip. Kita coba samakan persepsi dulu nih. Alih daya itu apa, Mas Enos? Sebenarnya alih daya itu sudah secara eksplisit diatur di PP 35 ya. Karena sebelumnya sebenarnya istilah alih daya ini belum dikenal. Sebenarnya alih daya atau outsourcing itu kan penegasannya itu diatur di PP 35 sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, PP 35 ini kan aturan pelaksananya nih. Khusus tentang alih daya itu sudah diatur di pasal 18 di PP 35. Sebenarnya apa sih alih daya ya gitu ya atau outsourcing. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi alih daya itu adalah tindakan perusahaan nih. Tindakan perusahaan ini untuk mengalihkan beberapa aktivitas atau kegiatan perusahaan kepada perusahaan lain. Gitu ya. Jadi mengalihkan berbagai aktivitas kepada perusahaan lain sehingga memang perusahaan itu fokus pada inti utama pekerjaan atau core bisnisnya. Jadi alih daya itu memang di PP 35 sudah diatur sangat jelas, Mbak Sabi. Nah tujuannya diadakan alih daya ini apa, Mas Enos? Sebenarnya kan tujuan utamanya itu ya buat Mbak Sabi dan teman-teman supaya tadi perusahaan itu bisa concern atau fokus pada core bisnisnya. Ya. Karena apa? Contoh misalnya begini, kita perusahaan rental yang sebenarnya fokus pada sewa kendaraan rental. Ya, betul. Sehingga ada beberapa aktivitas pekerjaan kalau kita urusin sendiri sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa teman-teman. Tetapi butuh effort atau butuh upaya lebih lanjut kan sehingga kita pusing juga mengurusnya. Nah, supaya kita tidak pusing nih, supaya kita tidak repot ya udah kita serahkan kepada perusahaan lain. Contoh, nah kenapa topik ini saya angkat, kita bahas dan kita diskusikan karena sebenarnya MPMRN sendiri teman-teman, kita kan punya satu unit bisnis alih daya nih, yaitu PT Daya Karya Solusi Sejati, yaitu perusahaan penyedia jasa pengemudi, betul ya. Jadi teman-teman semua udah tahu bahwa kita memiliki unit usaha DSS yang mensupport inti bisnis kita nih, perusahaan rental kan. Nah, jadi kita bisa meyakinkan kepada customer kita bahwa supaya customer kita tidak pusing, tidak repot dalam memenuhi kebutuhan atas driver, kita hadir nih untuk memenuhi kebutuhan dari customer kita. Intinya itu supaya customer kita fokus kepada core bisnisnya. Begitu ya, intinya gitu. Nah, kemudian penghematan dan efisiensi juga nanti tujuan apa? Karena
dengan kita bekerja sama dengan Alidaya, semua masalah pemenuhan driver atau hal lainnya itu kan tidak di kita, tapi di perusahaan Alidaya, di mana kita hanya memberikan sebagai customer ya akan membayar manajemen fee-nya, sehingga segala sesuatunya itu disediakan oleh perusahaan Alidaya, begitu ya. Kemudian memperkuat daya saing pasar seperti saya bilang tadi Sabina, kita fokus nih. Kita fokus tidak ke distract dengan hal-hal kecil lainnya. Nah, hal-hal kecil lainnya ini kita serahkan kepada perusahaan Alidaya. Contoh tadi ketika customer kita butuh driver, ya kita yang melakukan pemenuhan atas driver itu, dari proses rekrutmen, proses training, kemudian proses pengembangan lainnya ya. Itu kan di kita sebenarnya. Ya, betul. Pada dasarnya kan itu bisa dilakukan oleh customer ya, teman-teman. Itu bisa dilakukan oleh customer. Tetapi ketika customer melakukan itu, dia kan butuh waktu, butuh biaya, butuh manpower untuk mengelola driver atau pengemudi. Tetapi dengan hadirnya kita, maka kepusingan itu yang ada di customer itu sudah hilang, diserahkan kepada kita untuk mengelola itu. Jadi gitu. Oke, misalnya kayak kalau MPM kita membutuhkan jasa security yang profesional. Betul. Misalnya, ya? Pertanyaannya bisa nggak ya kita melakukan pemenuhan terhadap security? Bisa. Tapi apakah kita punya kompetensi untuk melakukan atau mencari security yang memang sesuai dengan standar? Kan kita tidak punya kapasitas di situ ya. Dari sisi kapasitas dan kapabilitas. Untuk itu kita bekerja sama dengan perusahaan Alidaya. Kalau saat ini kan sekarang kita bekerja sama dengan Sigap ya teman-teman. Artinya ketika kita memberikan informasi kepada Sigap untuk memenuhi security kita sesuai dengan standar yang kita tentukan, maka itu menjadi urusan dari Sigap. Yang menjadi kandidatnya bukan di kita, tapi di Sigap. Yang melakukan training siapa? Bukan kita, tetapi Sigap. Nah, kira-kira begitu contohnya Pak Sabi. Jadi artinya dengan hadirnya outsourcing ini atau Alidaya ini sebenarnya untuk mempermudah kita, mempermudah customer kita. Nah, informasi ini yang sebenarnya cukup baik disampaikan kepada customer kita ya, teman-teman, khususnya sales atau MPC. Sebenarnya kita hadir untuk apa sih? Gitu kan. Jadi mengelola resiko ketenaga kerjaan yang sebenarnya ada di customer. Dengan adanya kita, maka itu kita yang kelola. Begitu. Oke, berarti kita jadinya mempermudah, betul, membantu betul gitu ya, dengan bisnis dari customer kita. Dengan kita bantu kan mereka bisa concern, bisa fokus. Oh iya, kita tujuannya mau jualan nih. Ya udah kita jualan aja, kita nggak ngurusin pengemudi, kita nggak ngurusin cleaning service. Oh, kita ada perusahaan outsourcing, ada perusahaan Alidaya. Ya udah kita serahkan aja kepada perusahaan outsourcing. Benar kan? Benar. Oke. Jadi dari sisi efisiensi pun kita tidak butuh juga penambahan manpower untuk mencari security, mencari cleaning service, mencari driver. Untuk kita melatihnya juga. Betul, gitu ya. Kita hanya butuh segala sesuatunya itu kita komunikasikan aja kepada perusahaan outsourcing. Kita butuh tenaga keamanan, kita butuh pengemudi. Nah, untuk itu juga DSS hadir sebagai perusahaan Alidaya yang membantu customer kita untuk tadi supaya dia concern ke core bisnisnya, kita membantu dari sisi operasional dalam hal ini pengemudi gitu. Nah, jadi buat teman-teman mudah-mudahan sih udah pada tahu nih, tapi kalau misalnya belum tahu, kita punya PT DSS, salah satu anak perusahaan ya, di betul, ya. Betul. Dan PT DSS ini bergerak di Alidaya. Ya, betul ya Pak Enos betul, ya? Betul. Secara bisnisnya PT DSS ini adalah perusahaan Alidaya, atau biasanya kita kenal istilah outsourcing gitu ya Pak ya. Itu sama kan ya Pak, Alidaya outsourcing? Sama. Jadi ya? Sebenarnya kalau di undang-undang sih istilahnya Alidaya. Kalau bahasa Inggrisnya outsourcing sih ya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau pernah mendengar istilah outsourcing, ya itu Alidaya. Gitu ya. Itu sama aja gitu. Ya, jadi itu biar kita sama-sama tahu nih, PT DSS itu bergeraknya di bidang apa sih? Alidaya. Kenapa ada PT DSS? Nah, itu tadi ya, PT DSS ada untuk membantu betul para customer kita dalam menyediakan driver. Betul ya Pak ya? Ya. Oke, nah kalau gitu Pak, kita kembali nih secara general di Indonesia gitu ya. Jenis praktik Alidaya itu seperti apa sih? Kan istilahnya kalau zaman dulu dibilangnya penyalur gitu ya, atau penyedia. Nah, sebenarnya kalau di mata hukum tuh seperti apa? Jadi sebenarnya kalau bicara dari sisi hukum, sebenarnya perusahaan Alidaya ini harus berbadan hukum ya.
yang Oke. mempunyai izin untuk tadi melakukan penyediaan jasa pekerja. Nah, jadi sebenarnya ahli daya ini juga ada payung hukumnya gitu. Harus berbadan hukum dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah gitu. Karena jangan sampai punya persepsi teman-teman bahwa kalau perusahaan ahli daya itu tidak comply. Itu salah sebenarnya. Itu implementasi yang ada di lapangan ya. Jadi dengan adanya IR Klinik ini kita mengedukasi teman-teman gak selamanya apa yang dilihat atau realita di lapangan itu merupakan cerminan dari apa yang diatur hukum. Itu tidak. Jadi sebenarnya hukum mengatur bahwa perusahaan ahli daya pun harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh misalnya begini, kalau suatu perusahaan sebenarnya bisa merekrut pengemudi, contoh sederhana aja, upah pasti harus sesuai dengan UMP. Iya, betul. Jaminan sosial harus dipenuhi, benar kan? Jaminan sosial itu misalnya BPJS. Misalnya gitu BPJS ya? Ketenagakerjaan dan Oke. Kesehatan, THR juga, benar ya? Iya. Nah, ketika itu diserahkan kepada perusahaan ahli daya juga harus mengimplementasikan hal yang sama. Apa yang diatur secara ketentuan normatif itu yang harus kita implementasikan juga. Gitu. Sehingga apa yang diatur secara normatif kita pun perusahaan ahli daya harus melakukan hal yang sama gitu. Sehingga kalau secara hukum kita juga sebagai perusahaan ahli daya juga harus tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Oke, nah kalau misalnya nih kan udah ditempatkan, nah itu berarti yang mengatur status ketenaga kerjaannya itu perusahaan ahli dayanya atau perusahaan customernya? Oke, itu menarik sekali. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya contohnya DSS itu kan punya pengemudi nih yang ditugaskan di customer. Iya. Sebenarnya driver atau pengemudi ini adalah karyawan DSS, bukan karyawan customer. Kita tugaskan di customer untuk tadi membantu customer menjalankan aktivitasnya. Aktivitas seperti apa? Tergantung kebutuhan dari customer. Contoh misalnya kalau dia pengemudi ya pasti untuk antar jemput atau hal lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan customer. Tapi itu adalah karyawan kita, karyawan DSS, bukan karyawan customer. Begitu ya. Jadi teknisnya itu nanti diserahkan ke customer, tapi secara legalitas itu adalah karyawan kita yang Jadi, bekerja di perusahaan customer. Kalau misalnya ada pelanggaran misalnya Oke. atau ya ada pelanggaran, nah ya ada kesalahan Ya. yang dilakukan oleh si karyawan ini. Nah itu siapa yang berhak gitu untuk memberikan sanksi ataukah bisa misalnya kesalahannya berat apakah bisa di PHK oleh perusahaan customer atau Oke. gimana tuh Pak? Ini sebenarnya pertanyaannya ini sama seperti IR Klinik bulan sebelumnya ya. Jadi dilihat konteks hubungan kerjanya. Oke. Jadi tadi adalah karyawan siapa? Karyawannya- DSS dong. Ya, contohnya DSS. Ya. Ketika terjadi pelanggaran baik itu dari aduan customer, setelah kita verifikasi ya, ternyata dinyatakan bersalah. Siapakah yang berhak memberikan sanksi? Itu tentunya kita. Oke, pemberi kerjanya berarti ya. Enggak, ya kita Oke. sebagai perusahaan outsourcing tadi, karena kan hubungan kerjanya antara DSS dan driver. Oke. Gitu. Jadi customer mungkin ketika melihat driver ada pelanggaran menginformasikan ke kita, ya kita tindak lanjuti, tapi pemberian sanksinya itu dari kita. Apakah boleh di PHK? Boleh, tapi tergantung dengan unsur atau bobot kesalahan tadi gitu. Oke. Tapi siapa yang memberikan itu adalah kita. Oke. Boleh nggak customer memberikan sanksi? Nggak tepat juga nanti hubungan kerjanya itu nggak bisa. Kalaupun customer memberikan sanksi, sebaiknya itu diinformasikan ke kita supaya surat pemberian sanksi tadi itu menggunakan legalitas PT DSS. Begitu ya. Oke. Kan hubungan kerjanya antara DSS dan pengemudi gitu. Oke. Nah, terus kan suka ada istilah borongan Oke. dalam ahli daya. Ya. Itu apa lagi tuh, Pak? Nah, sebenarnya begini Mbak Sabi dan teman-teman ya. Kalau bicara Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sebenarnya dibagi dua, pemborongan pekerjaan dengan penyedia jasa pekerja. Oke, bedanya? Dulu dibedakan dua hal. Kalau itu PPJP, perusahaan penyedia jasa pekerja itu mengacu ke Permen 19 tahun 2012. Ada 5 sebenarnya. Itu adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang. Contoh seperti yang saya jelaskan tadi, jasa keamanan, security, jasa kebersihan cleaning service, jasa pengemudi, kemudian di bidang pertambangan dan perminyakan, kemudian catering. Nah, ketika unsur atau objek pekerjaan itu bisa diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja. Kalau pemborongan pekerjaan konteksnya beda.
Nah, Oke. kalau pemborongan pekerjaan itu sebenarnya perusahaan harus membedakan antara core dan non core. Nah, Oke. Sabi udah belajar dong di CHRP. Jadi Udah mana paham. sebenarnya yang inti dan pendukung. Nah, ketika perusahaan sudah menentukan, dibuat nanti alur prosesnya, order to cash-nya. Jadi bisa ditentukan mana yang core, mana dan yang non core. Nah, yang non core ini yang bisa diborongkan kepada perusahaan lain. Tapi syaratnya ada satu. Ketika kita buat core dan non core, Heeh. ini maka kita harus meminta persetujuan dari asosiasi sektor usaha sejenis. Ketika mereka sudah menyetujui bahwa secara garis besar ini yang boleh diborongkan, kemudian kita laporkan kepada disnaker setempat Mm-mm. untuk mendapatkan pengesahan. Oh iya benar loh bahwa jenis pekerjaan ini bisa diborongkan, dan kemudian kita diborongkan. Nah, yang menariknya teman-teman, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 ini, kalau dia sekilas kan, kalau Undang-Undang 13 ini ada beberapa hal yang menurut pemerintah dan juga pengusaha kan, kok birokrasinya panjang banget ya, kok banyak sekali, padahal sebenarnya esensinya sama gitu ya. Nah, itu disederhanakan, jadi tidak ada lagi konteks pemborongan dan penyedia jasa pekerja, istilahnya satu sekarang, alidaya tadi. Oke, berarti itu udah satu Gitu. istilah yang disamakan gitu ya antara Betul, borongan dengan betul. tadi alidayanya itu sendiri udah di-merge jadi Betul. satu lah Nah, gitu. tapi yang menjadi pertanyaannya begini, oke sekarang tidak dikenal lagi yang mana, tidak dibedakan lagi antara pemborongan dan jasa penunjang tadi. Berarti Oke. boleh dong perusahaan untuk semua jenis pekerjaannya dialidayakan. Boleh dong. Sebenarnya boleh dari Tapi hukum ya. iya betul. Tapi itu kan yang mengatakan boleh apa tidak boleh tadi kan undang-undang menyatakan boleh. Boleh. Cuman kan harus kita ketahui kebutuhan kita sebagai perusahaan ya. Apakah iya semua jenis pekerjaan kita lidayakan? Tentu tidak, berbahaya juga. Kenapa? Kalau semua jenis pekerjaan kita lidayakan kepada perusahaan outsourcing, resikonya sangat tinggi. Apa? Perusahaan outsourcing itu bisa mereplika bisnis kita nih. Bener juga sih, orangnya Bener ya? mereka yang ngerjain. Bener dong. Mereka tahu semua Dari gitu sisi ya. operasionalnya kita outsourcing kan, dari sisi finansialnya kita outsourcing kan, bahkan dari sisi HR-nya pun kita outsourcing kan. Besok dia bisa buat replika atas jenis usaha yang sama dengan kita, itu kan berbahaya ya. Iya. Jadi menumbuhkan kompetitor baru nih sebenarnya ya. Nah, Oke. tapi itu kembali lagi kepada perusahaan, dilihat nih, dinilai mana sebenarnya jenis pekerjaan yang bisa kita kelola, mana sebenarnya jenis pekerjaan yang kita kelola tetapi effortnya sangat gede nih, Oke. sehingga itu yang kita alihkan gitu. Jadi dengan hadirnya PP 35 ini tidak ada lagi namanya pemborongan pekerjaan, jadi semuanya satu alidayah. Oke, Gitu. mungkin itu buat yang teman-teman yang masih menganggap ada pemborongan dan sebagainya, itu kita samakan nih. Ya, Dan dalam harusnya ketenaga kerjaan itu udah ada satu kata nih, ada satu alidayah. kata. Oke. Nah, tadi manfaatnya selain dari sisi ketenaga kerjaan, ada lagi nggak sih Bang sebenarnya manfaat dari alidayah ini sendiri gitu? Kalau bicara manfaat pasti banyak ya. Dari sisi tadi yang seperti saya sampaikan, dari sisi perusahaan tadi kan kita bisa fokus ya, efisien, kemudian bisa merespon daya saing pasar ya. Nah, Oke. dari sisi pemerintah apa? Pemerintah kan sebenarnya PR pemerintah itu kan pengangguran ya. Iya. Betul ya? Betul. Pemerintah melihat bahwa tingkat pengangguran ini sangat berbahaya karena bisa berdampak pada perekonomian. Dengan hadirnya perusahaan outsourcing ini, dengan diberikan flexibility, perusahaan mungkin akan lebih pede bahwa pekerjaan ini bisa saya outsourcing kan, jadi menumbuhkan tingkat pekerjaan dong dan mengurangi pengangguran. Dan masyarakat juga apa? Masyarakat ya, kalau misalnya tadi dia calon tenaga kerja, dia bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan karena kan outsourcing kan lebih simpel ya. Iya. Artinya ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja seperti tadi misalnya DSS nih, DSS kan yang mencari, bukan customer kita yang mencari. Tapi boleh nggak ya customer itu merekomendasikan? Ya tentu boleh, tapi mengikuti proses yang diatur di dalam perusahaan kita. Nah sebenarnya kalau manfaatnya banyak sebenarnya, nanti kita bahas ke situ. Tapi hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam alidayah itu seperti saya bilang tadi, bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah antara DSS dan pengemudi ya. Artinya apa? Hubungan kerja yang terjadi adalah perusahaan alidayah dengan si orang yang dipekerjakan tadi. Nah kemudian statusnya pun nih, statusnya itu tetap PKWT maupun PKWTT.
Oh gitu, jadi belum tentu hanya kontrak gitu ya Iya, istilahnya. betul. Belum tentu hanya PT gitu ya kalau. Iya. Artinya Oke. seperti yang saya bilang tadi, dalam konteks ketenaga kerjaan, hubungan kerja yang diakuin apa? Ada dua, Ya, PKWT sama PKWTP. PKWTT. Artinya apa? Negara kembali lagi hadir nih, memproteksi, melindungi tenaga kerja, bahwa perusahaan alidaya pun harus menerap itu. Ketika memang dia mempekerjakan orang, maka hubungan kerjanya tadi, perjanjian kerjanya tadi tetap PKWT maupun PKWTT. Itu ya Karena poinnya dia ya. balik lagi dia adalah karyawannya si perusahaan alidaya Betul, ini gitu ya. betul. Dan kemudian perlindungan tenaga kerja tadi, contoh misalnya terkait dengan upah minimum, jaminan sosial, THR, pembayaran upah lembur, semua kita kembalikan ke kiblatnya nih, ke regulasi tadi. Gitu ya, jangan kita punya asumsi ya. Kembali lagi kami dari HR pengen menepis asumsi, karena asumsi ini bahaya nih. Yang namanya Asumsi asumsi ya, bahwa oh kalau tenaga kerja outsourcing itu kita bisa membayar di bawah upah nih, upah minimum. Oke. Atau pekerjaan outsourcing ya udah kita pekerjakan aja tanpa status apapun, gak ada perjanjian kerjanya. Itu yang bahaya sebenarnya. Kalau di luaran sana saya tidak mau komen, tetapi ada aja yang seperti itu. Tapi kan bukan berarti mereka yang benar. Ya. Benar ya? Betul, Nah, betul. tapi bahaya juga kalau itu terjadi, teman-teman. Nah, untuk itu kembali lagi kita sebagai perusahaan outsourcing yang comply, kita kembalikan semua ke normanya. Gitu. Contoh misalnya PR yang paling berat itu adalah terkait dengan implementasi uang kompensasi. Oke. Yang kemarin kita Di akhir kontrak betul. ya? Oke. Ada pertanyaan yang menarik sebenarnya dari customer, Pak. Ya Bu, gitu kan. Nah, ini kan karyawan Bapak, seharusnya membayar uang kompensasi itu kan DSS. Oh betul Bu, yang bilang Ibu siapa? Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 ini, yang bertanggung jawab atas pemenuhan uang kompensasi itu adalah kami, PT DSS. Untuk itu dengan adanya impact ini kami sesuaikan harga kami. Karena logika sederhananya yang saya contohkan tadi di awal, toh pun itu ketika dia karyawan langsungnya oleh si customer tadi, customer kan harus membayar uang kompensasi. Iya, betul. Betul dong. Betul. Karena kan kita sebagai perusahaan outsourcing kan jasa yang kita terima manajemen fee. Iya. Tapi secara komponen itu kan mengikuti ketentuan upah, jaminan sosial, uang kompensasi. Betul dong. Iya, betul. Nah, oh begitu Pak, iya Bu, gitu. Akhirnya ada yang setuju, ada yang enggak, mungkin karena teknis ya. Tapi dengan beberapa penjelasan bahwa even though itu adalah karyawan outsourcing, tapi secara garis besar kita harus mengimplementasikan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Gitu. Nah, kemudian juga ya PKWT dalam outsourcing ini juga harus mensyaratkan 2P. Nah, apa tuh 2P? Nah, jadi sebenarnya itu salah satu bentuk perlindungan sebenarnya, transfer undertaking protection employment. Jadi sebenarnya kita pun sebagai perusahaan outsourcing harus menjamin kelangsungan pekerjaan oleh si karyawan outsourcing ini. Gitu. Ketika konteks pekerjaan yang masih ada ya harus kita pekerjakan gitu. Tapi ini teknis, artinya apa? Perlindungan itu tidak hanya keberlangsungan pekerjaan, tetapi tadi syarat-syarat yang sudah saya jelaskan. Gitu sih Bi. Oke. Nah, kalau misalnya yang beredar nih ya, kan banyak orang kenapa sih ada stigma yang agak negatif gitu ya dengan outsourcing, karena dibilangnya itu tadi mungkin salah satunya masalah gaji yang seenaknya gitu, terus nggak ada pelatihan yang pelatihan untuk prakerjanya kah, atau misalnya mitra perusahaannya tuh nggak jelas. Nah itu sebenarnya memang praktik yang salah berarti ya, bukan masalahnya tuh bukan di outsourcingnya itu sendiri gitu ya Pak ya? Ya bukan di outsourcingnya, kembali lagi kepada perusahaan outsourcingnya, bagaimana sebenarnya menjalankan bisnis. Kan kita menjalankan bisnis ada etika bisnis ya. Iya betul. Betul ya, artinya apa? Ketika kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, tentu kita harus membuat suatu produk yang baik dong. Benar ya? Iya betul. Produk yang bisa diterima oleh customer dengan baik, sehingga memang bisnis kita itu ke depan juga akan berkesinambungan ya. Nah, terkait dengan training pelatihan itu kan kewajiban kita. Boleh nggak Pak perusahaan tidak melakukan training? Boleh. Tapi kan yang rugi kita.
Ya, karena artinya yang Tenaga kerja itu tenaga tidak kerja nggak satu kompeten, betul gitu ya. tidak kompeten dan akan mendapatkan keluhan dari customer yang artinya apa? Seharusnya perjanjian kerja sama kita panjang, akhirnya customer kecewa. Pak, Nggak oke nih. nggak oke, saya ganti dengan DSS dong misalnya. Ah. Kan kita ada Mbak Sabi juga di training development ngedevelop oleh driver. Tujuannya apa sih? Kan customer satisfaction ya. Bener nggak Bi? Goalsnya kan itu ya. Dan bisnis kita juga berkesinambungan. Iya dong. Iya, betul. Kalau orang udah kecewa kan mungkin ya dia nggak mau lagi bekerja sama dengan kita gitu. Oke. Jadi kalau pelatihan, kesejahteraan karyawan itu tanggung jawab perusahaan. Jangan sampai perusahaan outsourcing yang saya lihat, karena sebelum di sini di kampus lama saya juga saya melakukan pekerjaan dengan menggunakan outsource yang banyak gitu ya. Artinya apa? Banyak juga perusahaan outsourcing memberikan harga yang menurut saya ini kenapa kok beda dengan perusahaan-perusahaan outsourcing lainnya, itu perlu dibedah. Oh ternyata jaminan sosialnya nggak dibayar, kan bahaya ya. Kalau misalnya drivernya sakit, itu ketika dia menggunakan BPJS kesehatan nggak bisa karena nggak aktif ya. Karena nggak aktif. Betul dong. Kita sebagai perusahaan juga perlu mengecek terkait dengan kepatuhan ketenaga kerjaan vendor kita. Dan itu sudah dilakukan di customer. Ya puji Tuhan, DSS kemarin mendapat apresiasi dari satu customer bahwa bahkan depan pengawas dinyatakan, Pak, perusahaan outsourcing Bapak yang lain harus niru DSS nih karena comply. Wih, tepuk tangan dong buat DSS. Kalau terjadi beberapa hal kecil yang kita perbaiki ya. Kita tidak sempurna. Tetapi ada hal-hal kecil yang bisa kita rubah, ya kita rubah, kenapa tidak? Gitu sih. Terus memperbaiki dari hari ke hari, betul. Kadang gini, PR terbesar itu adalah regulasi ini nggak bisa diterima oleh setiap orang, tidak bisa diterima oleh customer, kan ada impact cost-nya ya. Ada yang menerima, contoh begini tentang uang kompensasi. Ada yang menerima tapi customer bilang, Pak, sebenarnya kami paham tentang regulasi dan kami ingin melakukan, tapi budgeting kami sudah close nih Pak, tidak dibudgetin. Bisa nggak dirapel, bisa nggak nanti dibayar. Nah itu kembali ke manajemen decision ya. Itu teknis, tapi setidaknya informasi dan pemahaman itu sudah diterima customer dengan baik. Artinya itikat baik dari customer juga oke, gitu. Nah kalau untuk alidaya ini sebenarnya ada minimum jumlah orang yang dialidayakan, atau misalnya ada dua sih yang pengen saya tanya. Ada nggak jumlah minimum orang yang dialidayakan, dan ada nggak jumlah minimum kontraknya, berapa lamanya? Oke. Saya jawab jumlah tadi. Tidak ada aturan minimumnya. Justru kita perusahaan alidaya semakin banyak semakin baik dong. Tapi 1 orang 2 orang juga itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. 1 orang pun nggak apa-apa. Gitu. Kalau lebih banyak kan lebih oke ya. Pasti logika sederhana bisnisnya gitu. Nah, kemudian minimum kontraknya itu kembali kepada session IR klinik terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja tadi. Kontrak berapa lama? 5 tahun gitu. Ada batasannya? Ada kewajiban kita sebagai perusahaan? Ada, memberikan uang kompensasi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah saya jelaskan, kita bahas sesi sebelumnya gitu. Artinya batasannya ada, tetap ada batasan lah, nggak mungkin tidak ada batasan. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya mau nanya dulu nih Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya silakan langsung ketikkan di kolom chatnya. Tadi kalau Mas Didi nih membantu kita juga nih, katanya kalau dengan adanya DSS nih ya, mungkin contohnya mereka customer kita tuh nggak perlu lagi mikirin GS kalau ada driver yang sakit. Betul. Gitu Pak ya. Didi mungkin udah memahami konteks itu gitu. Artinya apa? Mereka nggak pusing, tinggal ngubungin aja, Pak Enos, driver si A minta Sakit izin ke gitu saya, besok ada kondangan misal. Oh ya tenang aja Pak, kita ganti besok. Saya nggak pusing. Gitu. Jadi Pak Didi juga udah memahami konsep ini ya. Puji Tuhan memang teman-teman secara garis besar udah memahami konteks itu, nggak pusing gitu. Kalau misalnya ada PHK, ya itu kan bukan urusan customer kita, itu urusan kita. Tadi intinya mengalihkan resiko ketenaga kerjaan yang timbul. Seharusnya itu resiko yang melekat di kita. Dengan adanya perusahaan alidaya, ya kita alihkan kepada perusahaan alidaya. Resikonya kan udah alidaya. Bener dong? Iya, betul.
gitu. Jadi ada memang resiko yang melekat. Mungkin karena kita belajar risk management kali ya dari Pak Arif. Jadi kita tahu gitu ya risk managementnya seperti apa gitu. Oke, oke. Nah, tadi juga saya ingin menyampaikan banyak juga praktik alih daya yang salah nih sebenarnya. Mungkin begini ya, Bi, teman-teman juga. Banyak perusahaan alih daya yang sebenarnya menawarkan jasa yang di luar dari kompetensinya. Kalau saya bilang sih alih daya palu gada nih. Apa lu mau gue ada gitu ya. Contoh misalnya saya contohkan misalnya salah satu outsource lah, nggak perlu disebutkan namanya. Dia bisa memenuhi semua permintaan dari customer. Tetapi pada prakteknya dia juga mencari rekanan yang lain sebenarnya, mensubkonkan juga gitu. Nah, makanya teman-teman kita juga harus melihat banyak praktek-praktek alih daya yang salah ya. Satu, kesalahan tipe perjanjian alih daya yang diperjanjikan. Itu yang pertama. Contohnya kesalahannya gimana tuh, Pak? Contoh misalnya begini. Kita tahu kalau sigap itu, saya contohkan ya, mohon maaf juga nih. Contoh sigap kan kita tahu ekspektasi kita bahwa sigap bisa memenuhi jasa keamanan dengan baik dong. Iya, betul. Tapi tiba-tiba nih ada satu, kita butuh pengemudi nih dari sigap, dia bisa memenuhi nggak? Bisa aja. Tapi kompetensinya ada nggak? Belum tentu. Karena kompetensi sigap adalah security. Begitu bisa nggak memenuhi kebutuhan customer atas security? Bisa aja. Apakah kita punya kompetensi untuk memenuhi kompetensinya security? Nggak ada. Satu, kita belum punya knowledge tentang itu. Iya. Kemudian juga dari sisi bisnis harus kita analisa dengan baik. Jangan sampai kita iakan kepada customer tapi kita nggak bisa nge-develop dengan baik, malah jadi masalah di kemudian hari. Gitu. Jadi jangan salah juga memilih mitra untuk perusahaan alih daya. Makanya saya bilang kepada Sabi dan teman-teman semua, kita dari DSS meyakinkan customer bahwa kita adalah perusahaan yang memiliki kompetensi dalam hal penyedia jasa pengemudi tadi. Karena apa? Satu, kita memang punya kompetensi tadi, pelatihan, ada Mbak Sabi dan tim untuk melakukan training pelatihan driver. Kita ada MPC, teman-teman MPC yang mengelola di operationnya. Betul dong ya. Kita punya rekrutmen yang memang punya spesialis untuk mencari tenaga kerja yang memang profesional di bidang pengemudi. Artinya apa? Kita cukup pede dengan bukti yang ada. Kita hadir untuk melakukan pemenuhan driver yang profesional. Itu beda-beda nggak sih Pak? Misalnya izin ya, apakah ada perizinannya? Misalnya saya bikin satu perusahaan alih daya, saya harus ada izin untuk saya cuma boleh mempekerjakan untuk driver, menawarkan jasa untuk driver, atau saya hanya boleh security. Itu tuh sebenarnya ada aturannya atau enggak sih? Ada izinnya lagi atau enggak tuh? Pasti ada izin. Setiap badan hukum itu setiap jenis usaha harus ada izinnya. Tentu ada izinnya. Izinnya apa? Perusahaan penyedia jasa pekerja. Nah, dispesifikin lagi nggak pekerja apa gitu? Gini, dengan adanya alih daya itu kan sekarang tidak melihat lagi. Pokoknya izinnya itu adalah perusahaan penyedia jasa pekerja yang biasanya perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, itu sebenarnya ada izinnya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai teman-teman punya persepsi kalau perusahaan outsourcing itu nggak perlu ada izin. Nah, itu yang salah. Perusahaan outsourcing juga harus ada legalitasnya. Bahkan ada penanggung jawabnya kan. Penanggung jawab dalam satu badan hukum siapa? Direksi kan. Betul dong. Direksi kita kan punya akta DSS. Kita punya direksi. Kalau di DSS Pak Munte dan Pak Mars di kita. Yang bertanggung jawab atas PT DSS siapa? Direksi. Gitu. Jadi dari sisi legalitas kita punya, dari izin kita punya, dari kompetensi kita punya gitu. Nah, mulai ada pertanyaan nih Pak Enos nih. Pak Enos, kalau karyawan kontrak membuat kesalahan dan harus di PHK, apakah mendapat pesangon jika karyawan tersebut sudah dikontrak 4 tahun atau lebih? Ini di luar konteks alih daya nih sepertinya, atau bisa juga diimplementasikan di alih daya ya? Kalau boleh tahu itu dari siapa? Dari Pak Eko. Oh, Pak Eko. Nah, ini yang saya jelaskan dalam sesi sebelumnya, Bi ya. Kalau misalnya seseorang atau karyawan melakukan pelanggaran berat, apakah dia mendapat pesangon? Dilihat dulu hubungan perjanjian kerjanya PKWT atau PKWTT. PKWT itu tidak dapat pesangon, Pak Eko. Yang dapat pesangon adalah PKWTT gitu. Katakanlah dia PKWT ataupun PKWTT.
Kalau misalnya dalam konteks PKWT, kalau dia melakukan pelanggaran berat, fraud, apakah dia mempunyai hak? Seperti misalnya pemberian uang kompensasi. Tentu tidak, gitu ya. Katakanlah dia PKWTT, saya sebagai karyawan permanen nih, fraud merugikan perusahaan dan saya di PHK. Apakah saya mendapatkan hak atas pesangon? Hak atas pesangon tidak berhak. Karena undang-undang juga mengatur seperti itu. Tapi adakah hak lain yang bisa saya terima? Ada. Hak sisa saya yang masih ada di perusahaan, misalnya sisa hak cuti, prorate atas upah yang berjalan itu. Karena logikanya kalau PKWTT karyawan permanen fraud dapat pesangon, semua orang fraud jadinya. Saya bosen nih kerja nih. Nah itu kembali lagi ya, undang-undang juga untuk membatasi nih supaya tidak menciptakan presiden yang buruk. Banyak terjadi seperti itu, stigma atau persepsi atau asumsi yang terjadi di karyawan-karyawan luaran sana. Saya yakin sih karyawan kita cukup dewasa lah gitu, sudah cukup mengerti. Pak, dia kan fraud, dia kan permanen sudah 10 tahun, kenapa nggak dapat uang pesangon? Bapak tahu kok dia fraud, Bapak tahu kok dia merugikan perusahaan gitu. Ya kita tentu tidak bisa memberikan uang pesangon dong. Tentu sisa haknya masih kita berikan, seperti kita jelaskan tadi. Jadi gitu ya Pak Eko, tidak dapat gitu. Uang pesangon hanya untuk karyawan yang hubungan kerjanya PKWTT. Kalau PKWT itu kompensasi. Uang kompensasi PKWT itu pun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Iya. Kalau dia melakukan pelanggaran berat, tindak pidana tentu tidak lah gitu. Nah Pak Eno, sekarang kita mau ganti sudut pandang nih. Oke. Kalau misalnya saya sebagai karyawan yang bekerja di suatu perusahaan alidaya. Oke. Saya adalah orang yang akan apa istilahnya tuh, ditugaskan untuk ke perusahaan customer. Nah, apa yang harus saya perhatikan? Gini, Mbak Sabi ketika menjadi kondisi itu yang Mbak Sabi perhatikan sebenarnya sebagai karyawan ya. Sebenarnya job desk saya apa sih? Kalau misalnya pengemudi ya, contoh pengemudi kan harus bisa bawa mobil dong ya. Salah satu syaratnya apa? Harus punya SIM A. Karena kan untuk mengemudi mobil ya. Kemudian punya kompetensi pengetahuan terhadap wilayah dan bisa mengemudi dengan baik. Orang mengemudi bisa, tapi mengemudi dengan baik kan belum tentu. Saya pribadi aja bisa bawa mobil tapi belum tentu mengemudi dengan baik. Saya harus mengerti bagaimana gaya atau tipe user saya atau customer saya. Jangan sampai apa yang sehari-hari ketika saya mengendarai mobil itu saya praktekkan kepada user komplain. Mungkin misalnya dari sisi etika, saya sering ngebut, saya sering menerobos lampu merah misalnya. Kan itu hal-hal yang dihindari dan tidak diperbolehkan. Nah kita juga sebagai karyawan harus tahu sebenarnya ekspektasi dari perusahaan, ekspektasi dari customer apa sih. Makanya dalam proses rekrutmen, jadi dalam proses rekrutmen juga tim rekrutmen kita sudah menjelaskan kepada calon pekerja nih, Bapak tugasnya seperti apa, hari kerjanya seperti apa, akan bertugas di mana, kemudian jam kerjanya seperti apa, kan itu ya. Jadi hal-hal itu yang harus kita perhatikan sebagai karyawan gitu. Nah kalau kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari perusahaan tempat kita dipekerjakan gitu ya, berarti artinya kita harus melapornya ke pemberi kerja kita gitu ya, tempat kita ke perusahaan alidayanya gitu berarti ya Pak ya. Sebenarnya ketika kita mendapat perlakuan yang buruk, sebenarnya saya meyakini bahwa setiap customer punya komitmen untuk menindaklanjutin ya. Ini kan kita konteksnya karyawan kita yang menjadi korban ya, bukan pelaku ya. Kalau karyawan kita jadi korban ya informasikan ke kita tindak lanjuti ke customer atau bisa ke customer secara langsung. Kembali lagi nih, banyak customer juga yang memang menyediakan sarana atau fasilitas untuk pengaduan baik dari outsourcing maupun direct staffnya dia. Gitu. Jadi tapi hal yang paling utama kita informasikan kepada perusahaan alidaya, baik itu melalui MPC atau kepada tim yang dibentuk khusus. Contoh misalnya kita ada ke HR-nya, ada ke internal auditnya, atau ke MPC-nya lah minimal. Jadi MPC itu bisa menindaklanjutin atas laporan yang diinformasikan oleh driver atau pengemudi tadi gitu. Berarti ada perlindungan juga yang diberikan oleh tempat kita diberi kerja gitu ya, bukan hanya ditugaskan. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Arif nih. Boleh nggak jika sekiranya user atau customer
menyuruh karyawan Alidaya mengerjakan pekerjaan di luar job desk. Oke. Nah, itu boleh atau enggak? Apa yang harus dilakukan oleh karyawan Alidaya dan juga perusahaan Alidayanya? Oke. Sebenarnya boleh nggak di luar job desk? Itu datangnya dari customer ya? Ya, datangnya dari customer yang minta. Oke, boleh-boleh aja. Kalau konteks boleh-boleh aja, tapi harus berdasarkan kesepakatan. Ingat, dalam sesi sebelumnya saya bilang konteks perjanjian kerja itu sepakat. Oke. Sepakat ya, sepakat dulu. Misalnya Sabi mengerjakan A. Di perjalanan waktu saya minta Sabi mengerjakan B. Tapi hal yang pertama saya lakukan adalah mengonfirmasi kepada Sabi dan mendapatkan kesepakatan. Selama itu kesepakatan nggak apa-apa. Tapi begini, jangan sampai job desk yang kita berikan itu juga kita tahu orang sebenarnya tidak memiliki kompetensi itu, tetapi kita suruh, kita salah juga. Nah, ini sempat terjadi nih zaman pandemi COVID. Contohnya saya memberikan contoh atau realita yang terjadi ya, teman-teman. Jadi dulu ada customer karena pandemi COVID, usernya pulang ke Jepang. Oke. Job desknya pengemudi, bawa mobil dong. Iya. Tiba-tiba disuruh jadi security atau OB. Oke. Apa yang kita lakukan dalam dari sisi perusahaan Alidaya, apa yang kita lakukan? Kita tanya, ekspektasi Bapak Ibu apa? Apakah dengan adanya kondisi yang saat ini pandemi COVID, karena memang customernya waktu itu memang aware dengan pengemudi, daripada pengemudinya atau driver kita di PHK, dikembalikan gak ada pekerjaan, kita pekerjakan aja sebagai OB. Tapi ingat, jangan disamakan ekspektasi OB yang profesional, security yang profesional dengan driver kita. Dan sifatnya sementara waktu, boleh nggak? Boleh. Kita tanya drivernya, Pak, Bapak mau nggak dengan kondisi seperti ini, karena kebutuhan driver itu tidak ada saat ini di customer, daripada Bapak di terminal, Bapak mau nggak menjaga kantor? Tidak serta sama dengan security sih Pak, hanya butuh jaga di depan misalnya, hanya melihat kondisi. Oh mau Pak, daripada nggak ada pekerjaan. Case by case dong. Iya, betul. Situasional dong. Iya. Anda kepentingan yang lebih besar dilihat, pekerjaan yang tetap terjadi kepada si driver. Selama itu disepakati, dan kemudian harus kita minta komitmen dari customer. Jangan sampai customernya yang meminta dengan mengetahui bahwa si pekerja ini tidak memiliki kompetensi, itu dia yang protes, kan aneh ya. Kan Bapak yang nyuruh, kok Bapak yang komplain. Gak fair dong, baik kepada kami maupun kepada pekerja. Oh nggak apa-apa Pak, itu bisa sementara waktu kok, menunggu usernya pulang dari Jepang 2 minggu. Membantu saya untuk kan biasanya yang memberikan informasi itu kan PIC-nya ya. Iya. Membantu saya di administrasi, fotokopi. It's okay. Selama Bapak nggak komplain di luar dari job desk utamanya. Bener ya? Iya. Kalau misalnya dia harus diajarin lagi, dia nggak ngerti cara-cara tertentu untuk melakukan tugas barunya, ya itu berarti harusnya maklum dari orang yang memberikan tugas dia di luar job desk gitu ya. Nah Pak itu Enos, kan ya. Kembali lagi ya, komitmen kita. Ketika kita mengetahui seseorang itu tidak punya kompetensi di situ, tapi kita memberikan tugas, kemudian terjadi masalah, kemudian kita komplain, kan gak fair ya. Iya. Dan puji Tuhan sampai saat ini, pada saat kondisi itu terjadi dan tidak ada komplain. Nah kembali lagi ke customernya melihat dari sisi kemanusiaan aja. Ya, oke. Nah tapi sebaliknya nih, kalau itu sifatnya sebetulnya nggak disepakati gitu, anggaplah dia diberikan tugas lebih, tapi ya mungkin bukan dalam kondisi kemanusiaan gitu misalnya, tapi dia ya emang dikasih tugas lebih aja gitu. Nah itu bagaimana Pak? Beda konteksnya tugas lebih ya. Iya, kalau tugas lebih kan tugasnya sebenarnya job desk-nya itu, cuman Iya. bobotnya aja diperbanyak. Iya. Gitu. Kalau driver ya kalau bobotnya diperbanyak, dia lebih jam kerja, overtime dibayar ya oke. Gitu. Tapi dalam konteks di luar sisi kemanusiaan ya kita sampaikan kepada driver. Ada juga driver yang bilang ya udahlah Pak, saya nggak apa-apa, saya berhenti. Kan kembali lagi ke kemauan dari si pekerja. Ya. Betul ya, kita komunikasikan, Pak kondisinya seperti ini, usernya pulang ke Jepang nih, Bapak nanti sebagai cleaning service-nya itu yang nggak general, bersihkan kaca, naik segala macam, enggak, hanya mungkin yang bersihkan area kerja atau segala macam. Yaudah Pak, saya mau, daripada anak nggak dapat uang jajan, daripada anak saya berhenti sekolah. Kan pandemi COVID itu mengajarkan kita tentang adaptif juga ya dia, dengan kondisi yang terjadi ya.
Bener ya? Benar. Ada harus banget untuk Harus bisa banget loh. beradaptasi. Bener ya? Banyak kondisi-kondisi tertentu kita pertama kali WFH kita kaget, ini WFH ini sebenarnya gimana ya? Kita di SR pada saat itu ya memikirkan teknis pekerjaan di rumah bagaimana. Ternyata bisa via Teams. Ya enggak? Iya. Enggak terpikirkan loh. Kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Tapi sebelum itu Oke. terjadi harus kita pikirkan juga ya. Nah, untuk itu perlu risk management. Jadi kita juga harus mengakses resiko yang melekat di internal atau di fungsi kerja kita nih supaya bisa memitigasi ya. Ketika itu terjadi ya itu yang kita lakukan Iya. gitu. Kita nggak kaget lagi. Kalau kata Pak Arif, dikasih senyum nih sama Pak Arif. Tadi menurut Pak Arif itu contoh yang bagus, Pak Enos tadi terkait yang driver Ya. ditugaskan yang pekerjaan lain itu sangat mencerahkan untuk Pak Arif. Ya karena mengelola manusia, mengelola orang ya. Kita di SR itu beda treatmentnya dengan mengoperasikan unit. Beda dengan main angka atau data. 1+1 sama dengan 2 ya. Iya. Dari Medan sampai California pun 1+1 pakemnya 2, nggak ada 3. Iya. Bener ya? Betul. Tapi kalau mengelola orang nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat kondisi-kondisi tertentu nih. Dari sisi psikologi si driver, dari sisi customer kita. Kita kan mencari solusi yang terbaik nih. Ketika sepakat ya udah selesai aja dengan baik. Karena kalau spek laptop bisa disamain gitu Betul, ya. 10 betul. laptop speknya 10 Betul. sama gitu. Kalau manusia agak susah gitu ya, walaupun kualifikasi yang diminta Iya, sama tapi pasti ada pasti ada variabel aja. yang berbeda gitu ya dari Treatment sisi atau orang. perlakuan terhadap manusia itu beda pastinya ya. Karena kan bagaimanapun kita juga harus melihat kondisi ya. Mengelola orang ini gak sesederhana apa yang dipikirkan orang. Contoh misalnya ada customer komplain maunya terminate. Ya kita sebagai HR dari IR ya kita klarifikasi, bisa nggak kita negosiasi ulang kepada si customer, Pak, daripada Bapak terminate tinggal 2 hari lagi dengan end of kontraknya. Jadi Pak, kami minta tolong sampai akhir kontrak aja. Oke Pak Enos nggak apa-apa, oke Pak Hari nggak apa-apa. Oke. Solusi dong, daripada memang nanggung nih 2 hari lagi. Toh juga nanti kalau end of kontrak kan demi hukum itu batal, perjanjiannya sudah berakhir. Maaf, bukan batal, berakhir. Atau misalnya di pertengahan bulan, kenapa sih kita nggak berikan kesempatan 14 hari lagi? Toh juga dalam 14 hari ini mungkin dia bisa melakukan perubahan. Walaupun ya ekspektasi customer kalau udah nggak percaya, tapi dari sisi ketenaga kerjaannya kita berusaha ya udahlah Pak, end of kontraknya sampai akhir bulan gitu. Oke, baik. Nah, tadi ya menyambung yang tadi menurut Pak Arif juga akan berpotensi adanya risiko yang mengancam apabila karena kompetensi kurang, misalnya security tadi ya, terus terjadi Betul. case terkait keamanan kantor yang dijaga gitu. Iya, ya. jadi contoh aja seperti yang saya bilang tadi, kayak Pak Luga ada, Apel mau gua ada. Mhm. Dia bisa mencari sebenarnya, tapi apakah kompetensi dan kualitasnya sama belum tentu. Iya. Bener betul. gak? Bisa, bukan nggak bisa. Apa sih yang nggak bisa? Cuman apakah kita mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita belum tentu. Nah itu juga teman-teman juga harus memperhatikan itu. Ketika kita butuh ya kita harus tahu nih menjalin kerjasama dengan mitra bisnis yang memang tepat. Sama seperti customer nih, saya mau rental mobil nih. Saya ke siapa ya? Ke MPM Ren dong. Begitu ya. Gitu. Oke. Apakah bisa ke Sigap? Bisa, dia bermain unit bisnis baru, tapi kan apakah dia bisa mengelola after sales-nya, operationnya, memaintain mungkin ketika di perjalanan ada sesuatu, ada trouble, kan belum bisa ke situ ya. Mhm. Tapi di awal biasanya, oh bisa Pak, tapi seiring berjalannya waktu one prestasi jadinya. Gitu. Jadi harus pinter-pinter, kita juga harus melihat bahwa perusahaan Alidaya itu sebenarnya punya kompetensi di situ apa enggak, dari sisi perizinan apa enggak, comply apa enggak. Comply atau enggak ya waktu yang membuktikan. Tapi dari kita niat dulu nih. Sebelumnya saya bilang dalam hal apapun sebenarnya itikat baik ya. Standpointnya itu itikat baik. Kita tahu tapi nggak kita lakukan. Kita tahu itu melanggar tapi kita okekan karena yang sebelah kan juga begitu. Kita mau jual kualitas atau apa sih gitu, dan saya nggak suka. Itu PR di kemudian hari. Mungkin saya besok nggak di sini, yang menggantikan saya malah yang menangani itu. Reputasi risk kan. Iya. Yang dipanggil nanti siapa? Pak Munti sama Pak Mars.
Yang bertanggung jawab atas perusahaan adalah direksi. Kita harus melindungi direksi kita, teman-teman. Kita harus melindungi direksi kita bagaimanapun memang itu yang diamanatkan dalam undang-undang PT. Yang bertanggung jawab terhadap perusahaan itu adalah direksi. Kalau dipanggil oleh pihak, contoh misalnya gini, mungkin di luar dari topik kita ya. Kemarin kan ada PHK sepihak yang secara cepat tidak dikomunikasikan, perusahaan logistik, nggak perlu saya sebutkan namanya, dipanggil Kemenaker direksinya sama HR-nya. Malu nggak? Oke lah, malu nggak apa-apa lah ya. Tapi resiko hukumnya tinggi banget ya. Karena dalam hukum ketenagakerjaan juga ada sanksi pidana ya Pak ya. Ada sanksi pidananya juga, jadi jangan macam-macam. Yang dipanggil itu bukan Enos Alexander nantinya. Pak Munti sama Pak Mars diminta pertanggungjawaban. Makanya kembali lagi banyak faktor yang harus kita perhatikan, bukan hanya dari sisi salesnya, tapi kedepannya bagaimana. Apakah memang kita sudah sesuai dengan regulasi apa enggak? Pak, kita kaku banget, harus sesuai dengan regulasi. Ini ya teman-teman ya, untuk menguji norma itu gampang sebenarnya. Saya selalu bilang, untuk menguji norma itu kita nggak perlu ke pengadilan. Kalau itu diberikan atau diperlakukan kepada Anda mau apa tidak? Oke, kalau jawabannya nggak mau, ya berarti jangan dilakukan. Good. Gitu ya. Nguji norma itu gampang. Gak perlu orang lain yang menilai gitu ya. Gak perlu orang. Coba kita merefleksikan diri nih. Kalau saya diperlakukan seperti itu, saya mau nggak ya? Kalau enggak ya udah jangan lakukan kepada orang dong. Gitu. Nguji norma gampang kok. Nggak usah kita harus ke pengadilan, minta pendapat para ahli. Kita kembalikan aja ke diri kita. Kalau saya dibayar di bawah upah, apakah saya bisa hidup layak? Tidak bisa. Karena esensinya upah minimum itu adalah hidup layak. Minimum loh. Kita minimum hidup layak segini. Ya udah segitu. Kalau di bawah itu nggak layak. Karena bisnis yang baik juga harus melihat kesejahteraan pekerjanya. Survei membuktikan ketika perusahaan punya concern terhadap kesejahteraan karyawan, maka perusahaan itu akan grow, bertumbuh. Banyak startup yang tumbang kenapa, Bi? Kalau saya boleh diskusi ya di luar topik ini. Startup pada tumbang karena nggak siap. Mungkin nggak siap, justru mereka siap banget. Dari sisi modal mereka gede. Iya juga sih. Mereka banyak investor ya. Investor pasti akan ngasih modal yang cukup gede, tetapi mereka punya keinginan kapan BEP-nya, modal gue mana, bener nggak? Kesalahan startup itu adalah salah mengelola sumber daya manusianya. Survei membuktikan kebutuhan pasar iya, tapi salah mengelola SDM-nya. Gitu, tidak diperhatikan, tidak ada aturan nih, gaya bebas nih, apalagi anak muda kekinian kan suka gaya startup, ya enggak? Tapi tidak dilihat kedepannya seperti apa, gaji yang tidak diukur, regulasi yang tidak tepat. Nggak selamanya kekakuan itu salah. Kita sebagai perusahaan yang konservatif mungkin di zaman ini, tapi lihat karyawan kita banyak nggak karyawan yang lama? Startup ya mungkin 6 bulan, besok ke sana ke sini, ke sana ke sini, tapi sense of belonging terhadap perusahaan itu ya saya pribadi sih menilai nggak ada. Ketika ada yang lebih gede memanggil saya, udah saya akan go ke sana. Tapi rasa cinta kepada perusahaan tentu tidak. Ya tapi kembali pada orangnya ya. Survei membuktikan karena beberapa literasi yang saya lihat ya itu tadi, kita mengeluarkan gaji yang gede segala macam tapi tidak dilihat nih pendapatan yang masuk. Biaya promosi bakar-bakar uang, tapi kebutuhan pasarnya ada nggak sih? Ya investor pasti akan nanya, modal saya mana, kembaliin dong. Saya udah ngasih nih. Kayak kurir narkoba aja, coba-coba gratis nih. Tapi besok jangan gratis dong. Ini contoh aja misalnya begitu. Tapi nggak semuanya startup yang ini ya yang jatuh. Tapi banyak juga startup yang memang. Tapi concernnya ketika mereka sudah kesini udah melihat nih, memperhatikan. Oh ternyata ngedevelop SDM udah nggak boleh sebebasnya lagi nih. Harus tetap memperhatikan pendapatan juga pengelolaan tenaga kerja juga. Oke, mungkin gitu. Kita akan masuk ke pertanyaan dari Pak Ridwan dulu nih. Pak Ridwan budget ya? Iya betul. Oke, mudah-mudahan budget saya udah di-approve, amin. Bercanda ya Pak Ridwan ya. Oke, ini dari sisi karyawan outsourcingnya.
Apa yang harus dilakukan oleh karyawan outsourcing jika perusahaan outsourcingnya tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan? Misalnya gaji di bawah UMP, BPJS-nya nggak dibayar. Dalam case-nya ya mereka udah tanda tangan kontrak gitu, mereka udah sepakat nih untuk bekerja gitu. Tapi apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan kemudian? Oke, kita sepakat nih Bi. Mm-mm. Tapi kalau tidak sesuai dengan undang-undang maka batal Demi hukum. demi hukum ya. Bahwa ada norma yang dilanggar dalam kesepakatan itu. Jadi jangan sampai ketika kita sepakat kita berasumsi bahwa ya udah lu tidak boleh, kamu tidak boleh lagi menuntut di luar kesepakatan. Tapi lihat apakah itu bertentangan dengan undang-undang apa tidak. Ketika itu bertentangan, apa yang harus dilakukan kita sebagai karyawan? Ya ngadu aja ke Disnaker, ke pengawas. Kan ada hak yang dilanggar. Cuman kan begini ya, realita yang terjadi itu, satu, ketika kita tahu ada temuan atau pelanggaran kan kita malas ya. Ah udahlah saya resign aja. Jadi menciptakan stigma bahwa ya itu akan terjadi berulang-ulang juga, terjadi pembiaran dari sisi karyawannya juga kan. Jadi outsourcingnya pede aja, toh juga belum ada yang ngadu. Bener Oke, gak? dari pihak perusahaannya nih gitu. Betul, belum ada yang ngadu. Santai-santai aja jadinya Iya, karena nah kembali lagi ke itikat baik dari perusahaan, kita mau comply apa enggak Ya. gitu ya. Kembali lagi tadi, kalau kita sebagai kita di sini di HR dan semua teman-teman ini kan sebenarnya membantu perusahaan untuk mencapai tujuan ya, tujuan bersama ya, pendapatan segala macam, nanti kan itu berdampak ke kita ya, kesejahteraan meningkat. Tapi kan yang kita jaga kan marwah direksi kita, marwah owner kita, bener nggak? Ya, betul. Kalau misalnya PT MPM Ren masuk berita yang positif, yang enak dilihat kan karyawan merasakan bangga ya. Tapi kalau yang negatif siapa yang malu? Pemimpin-pemimpin kita. Saya sih nggak mau baca beritanya karena tahu itu negatif gitu. Tapi kalau positif, oh pertumbuhan MPM Ren meningkat. Langsung di-share di sosmed gitu Mah, ini lihat nih karena upaya keras kami nih sebagai karyawan nih gitu. Tapi kalau yang negatif, direksinya yang disorot dan kita tidak mau. Yuk kita jaga marwah direksi kita yuk dengan comply. Agak susah memang di zaman yang serba fleksibel ini, serba cepat, semua bisnis mau cepat. Jangan sampai ada hak-hak yang dilanggar. Oke. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mbak Destri. Konteksnya sih dia ini bukan di Alidaya nih Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, kita sambil coba diskusi. Seandainya seorang karyawan bekerja di perusahaan sudah cukup lama, misalnya 9 tahun gitu ya. Oke. Terus dipindah ke job desk lain di mana karyawan tersebut tidak mampu sebenarnya. Oke. Nah, apakah karyawan tersebut bisa minta untuk diberhentikan? Oke. Kalau kayak gitu dia tetap dapat pesangon atau enggak? Kalau misalnya dengan case yang terjadi, kalau dia minta diberhentikan itu kan kembali kepada diri sendiri ya. Dalam hal ini konteksnya bukan perusahaan menyuruh berhenti, tetapi itu niat dari si karyawannya. Ya dia resign aja gitu. Tapi kan nggak itu tujuannya. Ya. Kalau misalnya kita diberikan job desk tambahan, tapi kita harus sadar dari sisi organisasi, ketika kita memberikan job desk tambahan, yuk kita kasih modal lah, training. Pak Tri suruh saya untuk mungkin lebih baik lagi dari hari ke hari. Saya minta sama Pak Tri, Pak saya mau PKPA. Ya udah, betul dong. Pak Tri ngasih modal. Nah ini kembali ke atasan. Kita sebagai leader nih, kita lihat nih tim kita. Ketika kita punya ekspektasi lebih, jangan hanya nyuruh doang, modalnya kasih. Dan ekspektasinya disamaratakan dulu. Kita samakan persepsi dulu ya. Ekspektasi kamu selama dengan job desk tambahan ini hanya segini. Tapi kalau udah dikasih pelatihan, udah dikasih modal nih intinya. Tapi kalau nggak bisa kan juga, gitu iya, ya. pokoknya segala macam udah dikasih, tapi orangnya juga masih tetap seperti ini ya. Masalahnya di saya. Terus saya minta diberhentikan. Kan konteks perusahaan nggak minta Anda diberhentikan. Kalau Anda mau berhenti sendiri ya resign baik-baik, mengundurkan diri baik-baik. Tapi kan harapan perusahaan nggak itu. Ya, hal yang terbaik yang dilakukan adalah bilang sama atasan saya tidak mampu dengan kondisi seperti ini. Boleh dong. Boleh. Betul. Komunikasi dua arah aja. Tapi kalau kita lihat kesempatan, kalau saya disuruh Pak Tri untuk menggantikan posisi beliau, Nas, saya mau kamu jadi division head of ARGA and Manpower Business 2 tahun atau 3 tahun lagi. Pak Tri pernah ngobrol sama saya, sama
Pak Fitra mungkin atau di HR. Tapi kan Pak Tri punya plan. Kamu belajar ini dulu, belajar ini dulu. Kalau tiba-tiba besok saya disuruh, saya nggak mampu. Tapi kan atasnya memberikan saya baby step nih. Besok kamu harus memahami. Oke, IR deh. Tinggal bagaimana belajar Komben. Tinggal bagaimana belajar ODI. Tinggal bagaimana belajar GA. Ketika itu sudah mumpuni ya 2-3 tahun lagi kenapa enggak? Betul dong? Ya, betul. Tapi kalau besok tiba-tiba kita disuruh mengerjakan itu, kita tahu kalau yang kita suruh itu tidak punya kompetensi di situ, kita malah komplain juga. Yuk kita refleksikan diri, yang salah saya atau dia sih? Benar nggak? Ya itu kembali lagi kesadaran kepada kita masing-masing karyawan ya. Tapi intinya gini teman-teman, semua itu komunikasi. Kalau misalnya ada atasan menyuruh kita, ya komunikasi 2 arah aja. Pak, saat ini saya tidak mampu, tapi saya mau ngerjakan ini. Kita samakan persepsi dulu nih. Ekspektasi Bapak seperti apa? Saya hanya bisa mampu dengan waktu, misalnya dia butuh 1 minggu. Dengan kondisi saat ini saya hanya bisa mampu 2 minggu, gimana? Oh yaudah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa. Gitu ya. Saya juga bilang kepada tim saya nih, Bi, kalian resign gak jadi masalah. Saya cukup hubungi rekrutmen, cari pengganti Hari Yahya, cari ganti Bu Mary, cari ganti Yohanes. Gak apa-apa, gak masalah kalau mereka resign. Tapi masalahnya begini nih, ketika saya resign, mereka gak bisa meneruskan apa yang saya kerjakan, kan saya gagal sebagai leader. Bener ya? Ya, benar. Bener kan? Kalau saya resign, tim saya tidak mampu melaksanakan apa yang saya kerjakan, kan saya yang malu. Makanya Hari Yahya saya ikutin sertifikasi IR, Yohanes saya kasih pelatihan. Supaya apa? Ketika saya pergi, ini contoh misalnya ketika saya pergi kan mereka mampu. Bener dong? Ya. Sebagai atasnya begitu. Bagaimana kita investasi kepada tim kita? Boleh nggak saya dipindahkan ke departemen lain? Kalau saya mampu dan oke, kenapa enggak? Tantangan buat saya. Jujur saya kalau masalah angka, masalah data saya angkat tangan, Bi. Serius, tapi kalau misalnya saya disuruh ke finance nih menjadi accounting, kan saya harus bilang sama Pak Tri, Pak saya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, Nos. Ekspektasi saya itu kamu belajar dulu 6 bulan. Saya training Excel, saya training dari sisi accounting. Ya udah Pak, saya mau. Dan 6 bulan itu ternyata saya bisa. Apa sih yang nggak bisa, Bi? Ya, semua bisa dipelajari. Apa sih yang nggak bisa? Tapi begini, jangan sampai kita nggak menyiapkan juga, nggak memberikan bekal yang baik juga. Nah, kembali lagi ke konteks outsourcing tadi, begitulah juga kita kepada driver. Ya, ketika customer butuh yang memang punya kemampuan di bidang bahasa Inggris, contoh misalnya di British, kita cari tuh orang yang punya pengalaman melayani customer yang memang punya bahasa kegiatan sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris. Kita latih juga tergantung kebutuhan dari customer. Mungkin misalnya customer butuh driver yang bisa bahasa Jepang. Mungkin kita nggak punya talent pool yang bisa bahasa Jepang. Apa yang kita lakukan? Kita latih. Kita siap. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya customer juga butuh yang punya requirement khusus, ya harganya tentu kita naikin dong. Karena ada spek khusus yang diminta. Karena ada spek khusus yang kita minta. Kita juga harus membekalin itu juga kepada customer. Pak, kalau kebutuhan seperti ini, harganya seperti ini. Gitu. Intinya begitu ya. Tadi Mbak Destri. Jadi tidak konteks boleh nggak dia minta mundurkan diri dan minta diberhentikan ya. Dan mendapat pesangon, tidak. Itu tidak baik sebenarnya dari sisi perusahaan maupun karyawan gitu. Kalau tidak mampu, saya tidak mampu kepada Pak Tri, saya bilang Pak Tri dengan gentleman saya mengundurkan diri. Gitu aja sih konteksnya. Oke, gitu. Sip. Mudah-mudahan cukup mencerahkan ya diskusi kita hari ini, baik terkait dengan ahli daya ataupun banyak topik lainnya nih yang ternyata akhirnya dibahas juga. Mungkin sesi selanjutnya yang paling seksi nih ya, PHK dan pesangon nih. Karena kan 2 sesi ini bahas pesangon mulu ya. betul. Karena memang pesangon juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 3 ini mengalami perubahan yang signifikan nih. Oke, pengalinya agak berubah ya. Faktor pengalinya dan alasan-alasannya itu sangat menarik. Oke, nanti kita atur ya, Bi ya. Dalam sesi selanjutnya.
Jadi jangan lupa bulan depan akan ada lagi HR Klinik. Iya, Masih bersama dengan Pak Enos. betul. Jika Dan- waktu dan kesempatannya ada, kita lakukan. Oke, dan kalau ada topik-topik tentang HR, tentang ketenaga kerjaan yang Bapak Ibu pengen tanyakan, sebenarnya boleh disampaikan ke kami, gitu ya. Nanti setelah ini akan diberikan link untuk evaluasi kita dari sesi kita hari ini. Silakan di situ bisa disampaikan juga topik apa sih yang pengen diangkat, topik apa sih yang Iya, masih betul. penasaran. Nah, dari Bapak mungkin Ibu. juga podcast session ini bukan hanya milik HR ya teman-teman. Jadi kami juga contoh misalnya terkait dengan di sektor atau unit bisnis yang lain, misalnya dari finance ingin memberikan materi tentang finansial, nggak apa-apa kita diskusi. Iya, betul sekali. Atau misalnya dari risk management mungkin untuk men-encourage risk owner untuk ayo buat risk management mungkin bisa ya Pak Arif ya. Atau dari sisi operation mungkin Pak Eriko mau melihat menjelaskan bagaimana sisi teknis operation, nggak apa-apa, kita seneng. Iya, betul Jadi sekali. dengan ada podcast diskusi ini semua teman-teman tahu, oh operation begitu, risk management seperti itu, finansial seperti itu. Mungkin juga direksi diundang direksi itu ngapain sih gitu. Boleh itu Boleh, nanti kita misalnya Pak coba Mars, bulan Pak depan Munte, kita Pak Munte ngobrol. banyak pengalaman, Pak Mars banyak pengalaman, kenapa nggak kita gali? Pengalaman adalah guru yang baik, Betul sekali. yang mengantarkan mereka sampai posisi ini. Kita bangga dong. Betul. Kita gali aja, jadi gitu Bia. Ya, teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalnya mau diskusi atau mengisi podcast ini bukan hanya milik HR, tapi siapapun boleh. Ayo kita diskusi gitu. Oke, terima kasih loh Pak Enos untuk promosinya. Iya, Tapi bener kan ya. bener banget. Oke, baik. Mungkin itu akhir dari sesi kita hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan sesi yang disampaikan hari ini, hasil ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Enos, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang khususnya hari ini pengen tahu lebih jauh tentang ahli daya setelah adanya UU Cipta Kerja. Nah, kita juga akan